Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, doh ya. Salam corona ya. Ah ya. Heeh. Lagi ngapain nih? Ya, nggak ada ngapa-ngapain ini. Bu, gimana? Puasa nggak? Alhamdulillah saya ini. Ya, puasanya itu ya insya Allah tetap lancar. Cuman sayangnya hari ini kebobolan saya. Kebobolan? Heeh. Lah kenapa kok bisa kebobolan? Kebobolan saya nggak puasa tadi malam. Oh, kebobolan nggak puasa. Iya. Kamu ini yang bener dulu ngomong weh. Kebobolan. Ya, maunya sih puasa hari ini. Cuman jadi kendalanya tuh tadi malamnya itu istri itu nggak bangun sahur. Terus? Ya saya juga nggak bangun juga. Dia apa dibangun istri saya nggak bangun karena saya begadang karena jagain sekarang ini kan corona ini loh, ya kan. Corona ini ya saya dapat shift tadi malam, pulang sekitar jam 3 saya tidur, akhirnya nggak bangun saya Den. Terus? Ya jadinya hari ini nggak puasa saya Den. alangkah sayangnya Ki. Walaupun nggak sahur ya namanya kalau kita udah niat itu ya bisa puasa loh Ki. Ya Kamu kan sebagai umat muslim kan? iya, cuma saya ya nggak kuat lah. Emang kamu kerja apa seharian ini? Nggak kerja apa-apa saya. Nah itulah kamu ini nggak tahu sih gimana nikmatnya orang puasa kayak gini. Apa nikmatnya nahan haus dan nahan lapar, malah nyiksa badan malahan. Nah, ya maaf begini Ki. Jadi kamu ini sebenarnya dari kecil itu udah kasih tahu nggak sama tentang agama Islam gitu, tentang apa hukumnya berpuasa, sholat gitu? Jadi kasih tahu, cuman kan ya nggak jelas gitu. Saya ini juga mau nanya sama kamu nih Den. Jadi dari mbah saya dulu ngomong sama saya ini ada 5 pantangan yang jangan sampai dilanggar kalau kita berpuasa. Yang pertama, jangan makan kan, karena kan batal kalau makan kan. Yang kedua, kita ini diharuskan menahan amarah. Yang ketiga, kita ini jangan minum air putih ataupun air yang berbangsa air lah. Nah, cuman saya ini selama yang kemarin-kemarin ini saya masih ngerokok Den. Kira-kira itu batal nggak? Loh, maksud kamu ini puasa, Iya. nggak makan nggak Nggak makan, minum? nggak minum, nahan amarah, nggak kemana-mana, saya stay di rumah aja. Cuma saya ini masih ngerokok. Tapi ya kan? ngerokok. Rokok, jojong saya ngerokok. Astagfirullahaladzim. Ya kan itu kan asap Den. Tapi setahu saya dulu itu pernah ngaji ya. Nggak boleh saya tanya sama. Ngaco kamu mbah, saya bilang sama saya ini ngerokok nggak apa-apa katanya. Ini Ki katanya penting jangan makan, jangan minum, dan marah-marah sama orang, harus sabar. Kalau ngerokok nggak apa-apa kan, itu kan bentuknya asap dan nggak merasa, nggak masuk di badan. Udah masuk keluar lagi, udah masuk keluar lagi, ya kan ngambang di luar, nggak ngambang di dalam dia. Gini Ki, kalau masalah kayak gitu juga saya kurang tahu Ki. Iya. Ya kata katanya ya nggak boleh gitu aja. Kata siapa? Ya kata ustadz saya dulu. Siapa ustadz kamu? Wah, jangan kasih tahu lah, juga kamu ntar kasih satu juga nggak tahu soalnya. Kata mbah saya ini. Mbah kamu itu yang aneh. Masa ngerok boleh makan, boleh minum? Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nahan amarah, boleh ngerokok ya. Ini intisarinya itu boleh kayaknya Ki. Iya, rokok itu kan asap dan nggak apa-apa. Pus rokok kan nggak apa-apa. Cuma nggak ketelan kan dia. Gini, apa rokok nggak boleh? Setahu saya rokok itu ada rasa. Wah, ada rasa apa? Gini, kamu kalau ngerokok itu ada rasa manis-manisnya nggak? Saya biasa ngerokok ngelinting Dan. Nah, papir itu kamu balik apa kalau nggak ada manis-manisnya? Ya tetap papir itu ada manis-manisnya. Itulah yang nggak bolehin puasa, itu yang bisa batalin puasa. Cok kamu ini. Kalau kamu kebanyakan ngerokok, kamu batuk. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Minum. Nah, itu yang nggak boleh. Ya saya kan batuk-batuk, cuman nggak minum. Saya empot lah.
Masa Pak? Ya kalau ngomong sama saya diempat, entar di belakang kamu minum ya sama aja bohong. Kamu ini ngomong-ngomong keluyuran aja. Kamu nggak takut corona apa? Hei, ya enggak, oi. Kita tuh udah optimisme. Secara kita kan menghindari orang-orang yang berkerumun. Kalau keluar pakai masker ya contohnya kayak gini. Saya nggak pernah keluar sih, Gi. Ya mungkin ke ladang, pulang, udah. Ya itu kita ini harus jaga juga. Saya ini ya udah hampir setengah bulan saya ini di diam rumah terus. Badan saya ini udah putih. Makan minum, utang banyak. Kita nggak boleh bersentuhan. Ini putih ini. Putih. Masya Yang Allah, biasanya Gi. yang biasanya tahun yang lewat ya hitam dari sini. Ya kalau ini ya udah termasuk putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini aja ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Gini. Dari Pak. Iya. Sampai dari mana Pak? Oh inilah acaranya tadi dari tempat kawan. Dari Pergawan. Iya, dari tempat kawan ini tadi acaranya. Oh iya. Gimana kok kelihatannya asik ini ngobrolnya ini. Iya ini Pak. Apa ya kita ini ngobrol-ngobrol masalah Ramadan ini loh Pak. Ya, Ramadan ini kan bentar lagi kita ini udah berapa minggu lagi nih Pak kita ini Pak punya Lebaran. Ya sekitar sekarang sudah 18 hari lah kayaknya ya. 18 hari Pak. Iya, Mas Dini ya. Ya nggak pernah ngitung Pak, soalnya kalau dihitung lama soalnya. Karena terawih juga nggak boleh ya. Maka dari itu, Jumatan jadi juga nggak nggak tahu. boleh. Iya nggak seberapa terhitung ya. Wah. 18 hari lah kayaknya ini. Iya Pak. Saya ini Pak udah setengah bulan Pak nggak kemana-mana. Paling ya keluar paling di salah-salah sembako, terus tuh pulang lagi tidur makan ya sampai jamuran Pak, kasur tuh Pak. Karena kita tiduran terus Pak. Banyak jadi pengangguran sukses ya. Pengangguran sukses. Cuman Bela- gimana? Lah Pak Ustadz dari mana tadi? Ini dari tempat kawan tadi. Tuh kok saya lihat wah, ada obrolan agak seru ngapa ya. Gini loh Santai. Pak, tadi tuh kan sekarang ini hari ini Ongki nggak puasa, Masalahnya apa nih nggak bahasa? katanya nggak sahur, tadi malam begadang, tuh istri nggak bangunin. Ya, kita kan nggak kerja, masa kalau biasanya kalau udah niat itu kan biasanya bisa tuh puasa nahan sehari. Kalau nggak kerja, kalau kerja mah iya kita kerja yang berat-berat ya, contohnya kayak orang uli itu nyambut singkong, orang nanam singkong itu kan panas berat itu kan. Kalau di rumah aja kan ya bisa toh. Apa sih Pak sebenarnya hukumnya puasa itu tentang bagi kita orang muslim itu? Oh gitu. Ya, jadi kalau masalah apa? Masalah hukum daripada puasa itu ya kalau bagi kita umat Islam ya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya ya wajib. Nggak puasa-puasi Pak. Puasa makan nasi. Kalau puasa itu hukumnya wajib. Ya, sudah jelas itu. Kalau kita nggak menjalankan ya jelas dapat dosa ya namanya udah wajib. Iya. Itu. Terus seputar apa masalah sahur tidak sahur. Sahur itu adalah sunnah ya. Jadi sahur itu sunnah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah sahur itu ya lebih baik. Karena apa? Ketika kita berpikir secara netral saja, ketika kita sudah melaksanakan ibadah sahur, selain satu adalah hukumnya sunnah. Ya. Yang kedua manfaatnya itu minimal lah kita jam 12 itu belum begitu lapar kan gitu ya. Berarti masuk gitu loh. Secara akal dia masuk, secara hukum dia memang hukumnya sunnah. Kayak gitu. Jadi yang sampai ngomongin masalah rokok-rokok itu tadi gimana? Itu saya lihat dari situ ada rokok-rokok itu gimana itu? Gini nih Pak. Gimana tadi ceritanya? Kata Simbah Hongki ini. Bener, Wan ya. Iya, Pak. Katanya Simbah Wan Hongki ini. Kata kita tuh puasa harus menahan amarah, makan, Ya. minum. Tapi boleh ngerokok. Nah, Iya, Pak. Oh gitu. ya kalau menurut saya kan nggak boleh itu kan. Hukumnya kayaknya ya nggak boleh. Jadi menurut ajaran agama Islam itu tersendiri gimana Pak? Boleh apa enggak? Ya, yang namanya gini ya. Jadi ini berarti masuk beberapa hal yang membatalkan puasa kan Iya, maksudnya. iya. Iya. Kebingungan di situ maksudnya. Iya Pak. Seputar nggak boleh kata kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum, dia ngerokok. Dia ngambil tengah kan? Iya. Enggak Pak. Cari aman maksudnya. Tapi pakai akalnya dia sendiri gitu. Oh, iya itu. Ini akal bulus. Dia maksudnya dia itu mau puasa tapi ngerokok terus. Iya Pak. Ya, Ini kata bahasa ini Pak, Hmm. yang tidak masuk di dalam perut itu tidak batal Pak. Air kan nggak masuk kan. Terus makan juga nggak masuk dalam perut.
Saya perkirakan rokok juga kan nggak batalin Pak, karena dia masuk tenggorokan keluar lagi, masuk tenggorokan keluar lagi, Berarti dia nggak masuk ke perut Pak. Berarti dia masuk ke awang-awang perut ya. Awang-awang Jadi apa, kepul gentayangan gitu Iya, ya. tayangan Pak. Ini namanya akal bulus. Cari-cari. Ya dia apa, maunya dia puasa tapi ngerokoknya terus, gitu kan gitu. Iya, Nah, ini gini, seputar hukum puasa itu banyak ya. Iya Pak. Kalau pembagian dalam yang membatalkan puasa itu ada kurang lebih 10 ya, Iya. yang membatalkan puasa. Salah satunya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang pertama ini. Mulut berarti Pak. Lubang terus ya. Lubang terus bisa dibagi dalam beberapa kriteria. Yang pertama ini, memasukkan ke dalam lubang mulut, Iya, iya. memasukkan ke dalam lubang telinga. Berapa? 2. Memasukkan ke lubang depan itu ya, punya laki perempuan itu ya kan itu. Ya, ini hukum ya, ya, jangan ngomong ngeres, jangan dulu. Oh iya, Ini memang iya. hukum Iya, kan. iya. Hukum. Yang depan itu. Iya. Terus memasukkan ke lubang yang belakang itu, Iya, iya. yang biasa untuk BL itu kan. Ya. Nah, ya, itu BL itu. Kemudian apa? Memasukkan lagi ke lubang hidung ini. Oh iya. Nah, itu ketika kita memasukkan sesuatu, ya, kita memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tersebut, maka itu hukumnya adalah sudah membatalkan daripada puasa dengan beberapa kriteria. Ya, ya. Contoh, kita memasukkan itu berarti menelan ya. Iya, iya. Memasukkan. Ketika ini dalam apa? Di dalam kitab juga dijelaskan, ketika ini dalam tingkah darurat misalkan kita itu ingin mencicipi sayur, Iya. ya, seorang perempuan ingin mencicipi sayur, cuman ketika dia seperti ini misal, gitu, maka dia nggak ditelan, ini nggak membatalkan, tapi ya nggak usah dilakukan aja. Cuman kalaupun dilakukan seperti ini nggak batal gitu loh. Kenapa? Nggak ditelan gitu loh. Telan ya. Ini nggak ditelan, dia nggak ditelan. Terus misalkan kalau ditelan gini, oh rasanya agak enak ya, batal. Udah ada mulai ditelan ini yang membatalkan. Oh, iya. Ya. Terus ketika masuk ke beberapa lubang, contoh lubang yang belakang ini yang rawan, biasanya kalau siang-siang kita main di sungai, Iya, iya. di kali itu, Dan, di sungai-sungai itu Wanengki ya, Iya. main di kali itu. Kalau dulu saya pernah dibicarain seperti ini, ketika kamu puasa nak, kamu jangan main di kali katanya, jangan main di sungai, karena kencing di sungai itu batal kan gitu. Itu saya amati terus. Nah, ketika saya ngaji, ternyata bukan kencing di atas air yang membatalkan itu. Iya, iya. Ketika kita membuang air seni, bisa jadi kencing di dalam air maksudnya, ataupun kita beol di dalam air. Nah, ketika beol itu kan dia kan seperti ini kan, Iya, iya. tek kena. Nah, tek seperti ini. Nah, begitu tek seperti ini, begitu dia masuk tek yang nyedot air kan gitu. Air. Nah, ini permasalahannya. Tutup dia Pak. Ya kan gitu. Yang membuat apa, puasa itu bisa menjadi tidak absah. Ya, ketika misalkan kita ke telinga ini kalau masih batas seperti ini, contoh seperti ini, ya nggak batal ya. Nah, jangan seperti ini. Tapi yang namanya udah pakai kili, rasanya udah enak-enak gimana itu, ya itu sudah Batal Pak. udah ketika dia udah masuk lebih dalam dia batal. Oh iya, iya. Ya gitu. Nah, seperti lagi ketika apa, kita juga apa, bersenggama dengan istri kita. Kalau kita cuma humor-humor nggak apa-apa ya. Kita ya humor-humor sambil mencium nggak apa-apa. Ini hukum loh ini ya. Iya, iya. Tapi ketika sudah mulai agak sana ya, terus memasukkan itu walaupun dikit itu batal itu. Itu batal itu. Iya, mohon maaf ini hukum ya, kayak gitu. Walaupun nyenggol batal Pak. Enggak, kalau minggu nggak batal, cuman Ya, membatalkan. ntar dulu Pak. Ini kesenggol apanya ini? Iya gitu. Ayo kesenggol apanya? Enggak, Yang maksudnya jelas. gini, kalau gini, kalau idza takal khitanani faqat wajibal ghuslu fa ilam yang zil. Itu bisa dikriteriakan kalau dalam bulan puasa ya, ketika dia persentuhan antara ontong ya, ontong sama apem. Nah, ini walaupun dikit ya batal itu, puasa aja nggak boleh. Itu batal Pak. Batal ngapur. Cuma hanya lihat aja batal Pak ya. Bukan yang penting ya. Kalau Indonesia itu kalau diajak sukses repot ya. Kalau diajak sukses itu senang dia. Nah, ini artinya gini. Yang penting ketika dia masuk walaupun sedikit dia tetap membatalkan puasa itu. Iya. Ya.
membatalkan puasa. Kalau di luar bulan puasa dia tetap mandi wajib. Ketika di bulan puasa dia batal puasanya. Batal puasa. Masalah rokok itu sudah positif batal itu kan. Kamu jangan pakai di akal-akal gitu. Kayak gak batal. Oh ini ngambang di perut, di sana-sana ya. Ngapa aneh kamu juga. Ya, itu yang jelas tetap batal itu. Iya. Masalah hukum apa tadi? Rokok kan? Batal itu. Batal Pak. Ya, sekarang gini Pak ya. Saya tanya tentang tadi salah satu membatalkan puasa kayak ngurek-ngurek telinga itu kan. Nah, pakai gilik itu kan. Kalau kita belum tahu Pak ya, itu kan yang namanya kita hukum tentang puasa ya kita nggak pernah mendalami tentang Islam kan. Orang Islam tapi nggak tahu Islam itu apa. Nah, kita kan belum tahu. Kalau kadang kan telinga terasa gatel bener itu kan. Kita kan ada tempatnya itu. Kita kurek-kurek itu. Kalau belum tahu itu apa hukumnya Pak? Ya batal lah. Batal Pak? Karena gini, karena hukum itu ada yang kereng ya, ada yang santai. Tapi kalau saya katakan batal itu. Apa? Permasalahannya ngapa kamu nggak belajar gitu loh. Iya. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Kok sampai sebesar ini kok nggak tahu hukumnya itu ya kebangetan toh. Kebangetan ya. Kayak gitu. Jadi kalau nanti dihukum itu nggak batal, berarti orang yang akalnya sehat kayak Wanong gini, yang akalnya bulus-bulus, dia bilang, "Oh, dia mungkin nanya gini sama saya. Gimana kalau itu nggak batal? Gimana Pak kalau saya itu cari kecot, ya, cari kecot saya makan gitu. Padahal kata Bapak kecot itu katanya haram. Tapi saya nggak tahu. Berarti nggak batal Pak. Wah, enak dia kan? Iya. Artinya gini tuh, cara mencikapi hukum itu kita harus teliti ya. Jangan kita mengatakan oh ini walaupun kita nggak tahu ini boleh, ini nggak boleh seperti itu. Iya. Permasalahannya mengapa Anda itu sampai sebesar ini, seusia ini kok sampai nggak tahu hukum itu gitu loh. Masalahnya apa gitu. Kan berarti nggak mau belajar. Kamu pernah belajar ngaji dong. Nah, itu. Ngaji dong. Kamu ngatain saya kamu aja pasang rokok. Masa korek kuping itu batal itu. Itu kan enak itu kan kalau dikorek kuping kan. Aduh. Nah, terus kalau mandi siang-siang, Pak. Nah, kita kan puasa kan panas lah. Kayak gini kan suasananya panas. Tapi kita mandi siang. Kan seger terusan. Itu apa hukumnya, Pak? Ya, tapi nggak sholat kita niat kan gimana ini? Mandi siang-siang tapi nggak niat sholat, cuma nyegerin badan aja biar seger, biar puasanya kuat gitu. Gini loh, ini kan namanya sudah tambyoh ini ya. Iya tambyoh Pak. Iya tambyoh ini namanya jumyoh ini. Iya dia mandi tapi nggak sholat. Ini contoh orang males. Iya. Iya Pak. Ya enggak lah Pak, mandi kita tuh nggak males loh, biar bersih loh badan. Contoh orang males ini. Malas sholat. Mandinya mau, sholatnya nggak mau kan males ini. Ini gini loh. Jadi antara sholat dengan puasa ini babnya berbeda ya. Sholat itu ya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan itu hukumnya juga wajib. Puasa Ramadan itu ya wajib. Jadi kalau sampean itu puasa tapi nggak sholat, ya sampean dapat pahala puasa, tapi nggak dapat pahala sholat. Tapi kok sampean sudah puasa, ya kasihan juga kalau nggak sholat. Sudah mandi kok nggak sholat. Ya, ini kan berarti sampean itu sedang diridu sama setan gitu loh. Udah mandi mau sholat nggak sholat kan gitu loh. Setannya gini, oh seneng dia kan gitu. Jadi setan itu jangan dipandang gagah kan. Setan itu banyak kegagalan gitu loh. Kita harus husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus ya pede juga pada diri kita. Kenapa? Ternyata setan itu ya perlu pelajaran juga dia. Banyak kegagalan setan itu gagal. Setan kan nggak menginginkan kita puasa. Iya. Ya kan? Kita puasa. Sampai hari ini kita masih puasa. Kan gitu. Berarti setan ini gagal. Jadi setan itu jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Nanti kamu kalau nggak seperti ini kamu nanti akan, walaupun kamu sekarang sudah ibadah, kamu nanti itu banyaklah dia ngomong misalkan sul khotimah dan sebagainya, nggak usah dipakai itu. Yang penting kita sekarang kita sudah beribadah, berarti setan kalah. Itu aja udah. Walaupun nggak sholat Pak, kayak dia. Ya sholat lah, makanya sholat. Aneh juga dia. Oh. Artinya gini loh, artinya setan itu jangan jangan dianggap sesuatu yang luar biasa, yang menjadi kita takut itu jangan. Setan itu ya banyak kalahnya. Setan itu menyuruh orang supaya berbuat yang ya banyaklah yang maksiat itu, yang makanan haram lah, mau nggak puasa lah, nggak sholat lah,
Tapi nyatanya apa? Sebagian ya ada yang melakukan seperti itu, tapi sebagian besar juga dia puasa kok, dia sholat kok, dia baca Quran kok, dia sholat malam kok. Berarti setan di sisi itu dia kalah gitu loh. Jadi nggak usah lah setan itu dibikin yang berat-berat. Oh, setan itu sesuatu yang luar biasa, enggak. Gitu. Itu aja. Mindset kita harus tertanam seperti itu. Jadi nanti enak gitu loh. Gitu. Bapak nggak kemana-mana Pak Acaranya nih. acara ini? Ya acaranya tadi cuma main tempat kawan tadi, terus tahu kamu lagi nyantai sama Denny itu tadi, terus saya kesini. Iya, iya. Ya, ini Pak, apa namanya, bahas masalah ekonomi kita ini rusak Pak, hancur ini. Gara-gara apa ini? Gara-gara virus corona ini. Oh iya, masuk akal emang ya. Ya jadi Ntar dulu. Wah. Kita kalau ke segmen dulu, ntar dulu. Saya mau tanya ini sama Pak Abdullah. Belum selesai nih tentang Iya, Ramadannya nih. Jangan. Oh itu anu dulu. Nah, ini Pak. Tadi kan hukum-hukum membatalkan puasa. Nah, sekarang saya tanya ini tentang kenikmatan puasa. Oh gitu. Nah, Iya. belum tahu kan kenikmatan puasa itu apa? Ya puasa itu nggak ada nikmat-nikmatnya lah. Nah, nggak enak kan? Oh, kita sehari nggak makan nggak minum toh? Nggak minum, Oh, nggak enak. Maksudnya? nggak bisa lagi tidur sama istri kan? Lah, lah. Nah itu Apalagi- berarti kan puasa ini sama sekali nggak ada nikmatnya kan? Iya. Terus Bagi kamu. yang akal bulus. Ya kalau tapi bagi yang Dia maunya puasa tapi ngerokok terus. tapi kalau bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu kan Tapi dia lo cuman sekali kan nggak puasa kan? Iya nggak sekali Pak. Kalau kemarin puasa cuma masih ngerokok. Ini kurang ajar itu. ya nggak Akal bulus tadi loh. Nah, Berarti batal Pak yang kemarin. Batal lah itu. Aduh, Pak. nah gini Pak, seumpama kita kan puasa jalanin puasa kan nggak cukup menahan hawa nafsu aja tuh. Ya, Hawa ya. nafsu, ya dahaga, ya lapar, ya seadanya itulah. Lah terus ketika kita mau berbuka puasa Pak, kita kan namanya cari uang gitu. Dari uang ya. uang itu kan. Ya. Untuk nafkah maksudnya. Itulah. Terkadang ya entah itu halal entah haram. Hantam. Mantap. Entah itu halal atau haram. kadal aspal. Nah, itu Pak. Iya. Terus buat beli makanan berbuka puasa gitu. Yang enak-enak. Walaupun ya kamu aja. Nah, itu mengurangi dari pahala kita yang puasa enggak, Pak? Oh itu. Tapi posisinya gimana tadi? Itu haram haram hantam itu loh Pak. Ya, halal Hantam hantam. aja itu. Ya contohnya nggak usah simpel-simpel lah. Kita seumpama cari singkong aja ya, cari singkong leles aja itu. Ya. Gebor Pak. Nah, digibor sama tanah itu kan biar berat kan, sekarang singkong kan kecil-kecil tuh Pak. Biar berat kasih ya dikit-dikit kasih tanah Kasih micin biar dia berat. Gitu, ya. Nah terus kita timbang lah itu. Katanya sih tanah itu untuk mengurangi Timbangan. daripada potongan. Oh, gitu, ya. Nah itu gini, Pak. Ini maksudnya gini. Puasa itu ya di dalam kitab Isbatul Karomat itu diterangkan ini loh. Ini tingkatan dulu ya. Nanti kena di puasa kena juga. Manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah awam. Karena kita berbicara tentang puasa, berarti orang awam itu yang puasa seperti ini. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia tidak makan dan tidak minum. Itu sudah masuk kriteria puasanya orang awam. Ya. Kemudian yang kedua, yang orang khos ini berarti setingkat lebih tinggi lagi dari awam ya. Iya, menengah ke atas. Ya, keilmuannya ataupun arah kemananya dia sudah agak tinggi lagi, levelnya naik. Apa Pak? Itu Pak. Ya, Host. awam terus host. Jangan ini, Ya, host, jangan kan? uang. Host itu ya. Iya, iya. Host. Jadi host itu gini. Dia tetap puasanya itu tidak makan, tidak minum. Ya namanya puasa kan, untuk tidak makan tidak minum. Masa emang rokok enggak boleh. Aneh rokok juga itu. Gitu. Jadi dia tetap tidak makan, tidak minum, tapi dia menahan nafsu. Nah ini yang menahan nafsu tadi. Ya, dia sudah puasa, tidak makan, tidak minum. Cari singkong, dia nahan, lapar kuat. Tapi gebor singkongnya dikasih tanah. Ya ini nggak bagus. Ya ini namanya nggak kuat nahan nafsu. Ini pun nggak di bulan puasa kan nggak diperbolehkan juga. Haram Pak ya. Ya seperti itulah. Apalagi untuk makan anak istri.
darah dagingnya nanti jadi yang Jadi haram tanah paling, gitu Pak. loh. Ya, Kan ya dia tetap nggak- loh Pak. Ya kita ya kembali lagi ke tanah Pak. Gebor Enggak. tanah larinya ke tanah nanti. Enggak, gini loh. Manusia itu hidup gini ya, bukan manusia itu hidup itu dari tanah kembali ke tanah, enggak gitu. Iya, iya. loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang benar gitu. Bukan kita itu diciptakan awalnya Nabi Adam dari tanah terus kita kembali jadi tanah, enggak kayak gitu. Jadi apa, Pak? Ya innalillahi Oh, wa inna ilaihi rajiun. Gitu. iya. Kita ini milik Allah. Pulang jadi tanah. Enggak kayak gitu. Aneh pula kamu. Artinya apa? Kita itu ya kembali kepada Allah. Oh. Iya, iya, Itu udah urusan Allah. Iya. Wallahu alam. Wallahu Kulli ruhi min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala Iya. ya. Kita lanjutkan. Iya. Yang ketiga yaitu khoso isul khosos. Kosos. Khoso isul khosos. Jangan kuat-kuat lah, Pak. Nyemprot tadi ya. Dia nyemprot Iya. nanti, Pak. Jadi khoso isul khosos itu ya tidak makan, tidak minum. Iya. Dia menahan nafsunya, tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tingkah perbuatannya. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir itu di dalam lisan maupun di dalam hati. Ini namanya khosoisul khosos. Nah, kalau kita mau arah kemana kriteria kita ya tinggal 3 ini. Kalau kita cuman ya nggak makan nggak minum udah, kita nggak nahan nafsu, ya kadang-kadang kita masih puasa masih marah, ya berarti masuk awam. Terus nggak ini sholat ya kayak Denny itu, Pak Ya ya. awam juga Awam. itu kan, Ya dia cuma berarti nggak makan nggak minum aja kan gitu. Lah terus yang sama ngerokok itu tadi? Alah yang ngomongin ngerokok batal. Udah nggak punya di koma-koma karena ngerokok batal pokoknya man. Ya bukan itu, akal bulus kan Oh ya, kalau bulus. Ya maunya puasa tapi ngerokok terus. Kalau ngebor singkong haram, Pak ya. Ya haram lah. Berarti juga kriteria membatalkan Wah, puasa. itu batal nggak, Pak, kalau yang gebor-gebor itu, Pak? Batal. Pak ya. Ya udah itu udah dosa itu ya. Dia batal. dosa. Itu dosa.